kita mulai, mohon dibantu subscribe dan like-nya. Semoga diganti pahala kebaikan yang berlimpah. Toyota New Venturer 2020 memiliki dimensi panjang 4,735 mm, lebar 1,830 mm, dan tinggi 1,795 mm. Hadir dalam 6 pilihan warna, yaitu Super White 2, Red Mega Metallic, Silver Metallic, Dark Grey Metallic, Phantom Brown, dan juga tentunya warna hitam atau Attitude Black. Di sisi dapur pacu, Toyota Venturer 2020 menggunakan mesin 16 valve DOHC yang telah dilengkapi dengan VNT intercooler. Dari sisi penerangannya, Toyota Venturer 2020 menggunakan LED berwarna putih dengan desain headlamp yang sangat tajam dan juga dinamis. Terdapat juga fasilitas auto, jadi ketika auto family memasuki ruangan atau jalan yang gelap atau terowongan, mungkin dia akan secara otomatis dapat menyala sendiri. Dari sisi belakang sudah terdapat kamera parking, kemudian sensor parking juga sudah ada, dan juga telah dilengkapi spoiler atas. Dari sisi samping, spion telah dilengkapi dengan set turn signal berwarna kuning LED memanjang. Kemudian sudah retractable, jadi dapat dibuka ataupun ditutup dengan satu tombol. Dan kemudian pastinya sudah ada electric mirror, jadi auto family dengan mudah dapat memposisikan sudut pandang dengan driver. Yang berikutnya adalah ada fitur Follow Me Home, lampu yang dapat menyala ketika auto family memasuki garasi yang gelap selama 30 detik. Menggunakan velg dengan two-tone color, perpaduan warna silver dan warna hitam. Kemudian menggunakan ukuran ban 215/55 ring 17 dan menggunakan pengereman cakram di bagian depan. Dengan ukuran ban yang sama dengan roda depan, untuk roda belakang menggunakan pengereman jenis tromol. Dengan dilengkapinya sistem pengereman ABS dan EBD, auto family akan aman ketika bermanuver belok mendadak, karena sistem ini mampu mengatur kekuatan pengereman yang berbeda-beda di setiap rodanya. Tak ketinggalan juga telah dilengkapi dengan HSA, Hill Start Assist. Dengan HSA, mobil akan tertahan selama 3 detik ketika jalan menanjak tanpa auto family perlu menginjak pedal rem. Tentunya akan memudahkan auto family dalam bermanuver. Yang berbeda dengan versi sebelumnya, untuk Venturer yang baru ini body kit samping berada di door trim pintu, yang sebelumnya berada di fender bagian bawah. Untuk pintu driver sudah menggunakan smart entry, jadi tinggal tekan tombol smart entry, auto family bisa masuk dan keluar kendaraan dengan sangat mudah. Seperti halnya di pintu bagian driver, di pintu bagian penumpang depan pun telah ada smart entry, jadi memudahkan auto family untuk masuk ataupun keluar dari kendaraan. Kursi driver sudah ada pengaturan elektrik untuk posisi kursi, jadi auto family akan lebih mudah dalam memposisikan duduk dalam mengemudi. Untuk joknya sudah menggunakan leather kulit, sangat keren. Di bagian setir
terbuat dari kulit, nyaman genggamannya, juga dibalut dengan wood panel. Kemudian di bagian setir juga sudah dilengkapi dengan audio switch control, voice command, dan juga sambung bluetooth dengan handphone sehingga dapat menerima atau mematikan panggilan. Sedangkan di sisi kanannya juga terdapat tombol MID, jadi auto family bisa merubah settingan atau melihat beberapa indikator yang ditampilkan di MID. Sudah tidak menggunakan kunci tentu saja, jadi sekali tekan mobil akan langsung menyala. Untuk transmisinya sendiri menggunakan G-type, jadi seperti berbentuk huruf G, jadi lebih aman ketika auto family memindah-mindahkan posisi gigi. Di bagian dashboard tentu saja sudah ada colokan untuk cas handphone, kemudian TRC, jadi bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan, eco mode ataupun power mode. Yang terbaru adalah ion, jadi ketika auto family aktifkan seperti ini, dia akan mengeluarkan ion negatif yang kurang lebihnya mampu membunuh beberapa virus di udara. Terdapat juga fasilitas FSC, Vehicle Stability Control. Fitur ini mampu menstabilkan kendaraan ketika berbelok pada kecepatan tinggi. Untuk AC masih menggunakan kurang lebihnya sama dengan versi sebelumnya, masih dengan model yang sama, digital. Sudah ada pengaturan untuk udara masuk atau udara keluar, kemudian jenis semburan, bahkan untuk AC belakang aja juga sudah ada, dan juga otomatis sudah ada pengaturan suhu. Sangat simpel. Toh kalau mematikan juga sekali tekan ada tombol off-nya. Pada bagian dashboard terdapat wood panel yang memanjang dari bagian kursi penumpang depan hingga bagian driver. Di bagian dashboard, Venturer 2020 menggunakan head unit LED touchscreen. Sudah ada fasilitas e-money, jadi auto family dapat dengan mudah mengecek kondisi pulsa ataupun uang yang terdapat di e-money. Kemudian beberapa aplikasi sudah ada voice command, kemudian notifi. Notifi ini auto family dapat menyambungkan dengan handphone dan dapat menampilkan notifikasi yang keluar di HP. Contohnya notifikasi WhatsApp ataupun aplikasi medsos lainnya. Tapi tidak bisa menjawab dari head unit, hanya menampilkan notifikasinya saja. Di bagian connectivity atau koneksinya, head unit ini sudah dilengkapi dengan Miracast. Pada video saya sebelumnya sudah saya tampilkan bagaimana cara untuk menyambungkan Miracast antara head unit dengan handphone. Di dashboard depan terdapat fasilitas cooling box, jadi auto family dapat menyimpan minuman di dalam sini tetap dingin, karena ketika kita aktifkan atau kita buka tombolnya, semburan AC akan masuk ke dalam cooling box ini sehingga minuman tetap dingin. Kita lanjutkan ke baris kedua. Di baris kedua menggunakan desain captain seat, jadi kursi yang terpisah. Sama dengan baris pertama, kursinya, joknya menggunakan leather ataupun kulit, sangat empuk dan sangat rapi. Juga sudah ada armrest di tiap kursinya. Kemudian ada fasilitas table ataupun meja yang mampu menahan beban sebesar 10 kg. Dilengkapi juga dengan cup holder. Dan untuk auto family yang memiliki bayi telah terdapat fitur Isofix. Jadi auto family bisa menempatkan kursi bayi di dalam kendaraan sehingga bayi lebih aman dalam berkendara. Di baris kedua juga sudah dilengkapi dengan RSE ataupun Rear Seat Entertainment berupa LED.
yang sudah ada micro SD-nya, dan juga USB-nya. Jadi Auto Family dapat menikmati fasilitas entertainment di bagian baris kedua atau bagian belakang. Sama dengan baris pertama, di baris kedua juga sudah dilengkapi dengan port ataupun panel untuk cas handphone. Di bagian plafon baik baris pertama maupun baris kedua telah dilengkapi dengan living room konsep. Jadi terdapat LED berwarna biru yang menyala. Untuk panel AC di baris kedua juga sudah dilengkapi dengan besaran kipas, bahkan ada autonya juga, dan juga dapat mematikan dengan satu tombol. Sementara di bagian kiri adalah tombol untuk menyetel redup ataupun terangnya blue illuminationnya. Auto Family saksikan, ini saya redupkan, ini saya terangkan. Seperti itu. Oh ya, Auto Family, mungkin ada yang belum tahu bahwasanya untuk penempatan dongkrak dan kunci-kuncinya berada di bagian paling belakang sebelah kiri. Biasanya tertutup oleh door trim juga.